Kita di Yayasan Buddha Seci sebenarnya kan ada 4 misi utama, 8 jejak langkah. Nah, kalau di misi pelestarian lingkungan itu adalah misi yang ketujuh, ya misi ketujuh. Itu sudah mulai didengungkan di September ya, Agustus tepatnya itu Agustus itu di tahun 1990. Ya, saat itu pendiri Yayasan Buddha Seci, guru kami Mas Cengyen, di situ pada saat waktu itu dia ada menyampaikan satu ceramah ya di satu aula serbaguna seperti itu. Kebetulan di depannya itu seperti pasar malam juga pada saat itu. Jadi di situ dia melihat begitu banyak sampah. Nah, disitulah pada saat kemudian dia menyampaikan di mana ceramah itu agar menggerakkan orang untuk melakukan pemilahan daur ulang sampah seperti itu. Nah, itulah sejarah itu dimulai. Jadi sekarang di Taiwan itu kan sudah masuk ke tahun ke-31 ya. Nah, kalau kita di Indonesia itu misi pelestarian lingkungan itu mulainya itu di 2003. Tepatnya itu dari cabang Makassar sih sebenarnya gitu loh. Kalau campaign kita ini sebenarnya adalah kita sering langsung terjun melakukan kegiatan daur ulang ya. Jadi mengajak semua warga ya, relawan dan warga setempat untuk ikut melakukan pemilihan daur ulang. Nah, tapi salah satu juga campaign yang sering kita lakukan adalah 5 kebajikan dalam sehari. Ya, salah satunya itu poin yang terbesar, poin utama ya adalah bervegetarian. Vegetarian. Iya, karena kebajikan dalam sehari ya, Pak. Iya, ada 5 ya. Jadi kenapa vegetarian ini? Dulu saya juga merasa ya, kenapa sih apa hubungannya vegetarian dengan pelestarian lingkungan gitu loh. Ya kan, apalagi orang banyak merasa vegetarian ini kan adalah mungkin ya ke satu agama tertentu. Kan orang kan pasti seperti itu. Tapi kondisi sekarang kan sudah beda gitu loh. Vegetarian ini kan adalah di mana kan peternakan ini kan adalah sebagai penghasil gas metan juga. 18% ya kan, dibandingkan malah CO2 dari asap bermotor. Nah, itu satu yang paling penting. Nah, kedua habis itu campaign kita adalah itu menghemat listrik. Tadi Pak Diki udah sampaikan, cabut ya kan. Jangan dipikir TV udah off udah selesai. Ya, kita harus dicabut ya. Kemudian yang ketiga adalah hemat air. Nah, hemat air ini juga sering orang contoh gosok gigi aja. Orang akan membiarkan air mengucur. Mungkin dirasa air itu banyak. Tapi air yang dimaksud air ini adalah air bersih gitu loh. Padahal kan hanya 1% air bersih yang ada di dunia sebenarnya. Ya, nah yang keempat adalah membawa alat makan dan minum sendiri. Ya, nah yang kelima adalah transportasi massal ya. Jadi maksudnya memakai ini, tapi ya mungkin kondisi pandemi ini agak beda. Ya kalau bisa dihindari ya lebih bagus seperti itu. Untuk kegiatan pelestarian lingkungan, kita ada sekarang di Indonesia ya, kita ada 30 depo. Ya, 30 depo dan ada 46 titik pemilahan se-Indonesia sih, masih jauh dari harapan. Nah, kalau depo itu kan adalah tempat kita mengumpulkan barang-barang daur ulang. Orang dari sumbangan orang kirim ke depo, kita lakukan pemilahan. Kemudian kalau titik pemilahan itu adalah yang on the spot. Jadi pagi datang kita gelar terpal. Jadi kita di situ melakukan sampai siang selesai bawa barangnya kirim ke depo seperti itu. Nah, kita di situ pada saat kegiatan biasanya warga ada yang mungkin membawa barang daur ulangnya datang pada saat bisa ke depo ataupun ke titik pemilahan.